Jadi kita nggak bisa kalau pemerintah udah bilang wabah, udah mengatakan ini wabah, ya udah, lu mah harus terima, dah mau diapain aja. Semua hak-hak lu diambil, hak-hak kita sebagai rakyat diambil, dan ini yang paling bahaya guys. Ya dari semua masalah yang ada di bangsa ini, lu kebayang nggak tuh anak-anak kita gimana, sampai hari ini yang eksperimental itu kan nggak dipersalahkan kan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang bagaimana pemerintah dan rancangan undang-undangnya bersama DPR. Kemarin kan ada Omnibus Law untuk buruh ya. Ini sekarang mereka sedang bikin RUU Omnibus Kesehatan, pencabutan HAM, hak asasi manusia, dan demokrasi. Jadi ini ada tulisan tim kami tentang hukum. Itu ada di investigasi.org, nanti akan gue cantumin linknya di deskripsi. Di deskripsi ada linknya ya. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena ini kesehatan ini adalah bisnis yang luar biasa guys. Lu tahu selama pandemi semua ekonomi hancur kecuali kesehatan. Mereka membuat aturan-aturan yang nggak jelas gitu. Aturan-aturan yang memaksa, yang melawan undang-undang, dan ini sekarang mereka sedang merancang RUU Omnibus Kesehatan. Kita coba sedikit simpulkan aja, kita baca untuk kesimpulannya, nanti selebihnya kalian kalau mau tahu lebih lengkapnya silakan langsung ke investigasi.org, linknya ada di deskripsi video ini ya. Di awal tahun 2023 ini, pihak legislatif DPR, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pihak eksekutif sedang dalam proses mengganti semua undang-undang terkait kesehatan melalui rancangan undang-undang Omnibus Law, Omnibus Law Kesehatan, RUU OLK. Penggantian ini sudah banyak dibahas dan dikritik di media massa, dan sangat banyak organisasi profesi terkait kesehatan yang menolak RUU ini. Ya, jadi ini udah dibahas, tapi memang media kayaknya menutup ya. Gua nggak tahu ya, banyak masalah di Indonesia ini. Tapi kalau untuk kesehatan ini banyak gugatan, banyak ini, tapi nggak ada pemberitaan ya. Karena ini mungkin agenda global. Mungkin agenda global. Dokumen RUU Omnibus Kesehatan lengkap dalam bentuk Word itu sudah kami tampilkan juga di investigasi.org.
Dan di situ juga ada surat dari berbagai organisasi profesi kesehatan termasuk IDI kepada Presiden. Ada juga di situ. Nih IDI juga kan, nah sekarang kena juga kan. Namun semua kritik yang ada sejauh ini hanya ditujukan terhadap proses pembuatan RUU yang tidak transparan dan partisipatif. Utamanya karena RUU ini akan melemahkan posisi, kompetensi, dan kedudukan organisasi profesi kesehatan seperti IDI. Kami telah membaca dokumen RUU secara lengkap dan menemukan bahaya ekstrim bagi kesehatan, kebebasan, dan kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Suatu masalah yang sama sekali tidak dibahas satupun organisasi kesehatan atau hak asasi manusia. Jadi ini udah mau mengambil hak asasi manusia ini. Oleh itu, sangat diperlukan analisis berbasis hak asasi manusia dan sumber segala undang-undang di Indonesia, yaitu konstitusi. Pada halaman 9 bab 2 hak dan kewajiban pasal 4 RUU ini menjamin hak dasar setiap orang untuk kebebasan tubuh, kebebasan kesehatan, informed consent, dan rahasia data pribadi dan data kesehatan. Di pasal 4, 1. Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. B. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. C. Memperoleh akses dan sumber daya kesehatan. D. Secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. E. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. F. Menerima atau menolak sebagian seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. G. Atas kerahasiaan informasi kesehatan pribadinya. Namun selanjutnya dalam ayat 2 pada halaman 10, semua hak dasar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia ternyata dapat dicabut kapan saja. Bayangin. Ya. Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam rangka penanggulangan KLB atau wabah. 3. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F tidak berlaku pada keadaan KLB atau wabah. Kerahasiaan informasi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G tidak berlaku dalam hal penanggulangan KLB atau wabah atau bencana. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individu atau masyarakat. Kepentingan lain, itu alasannya. Dengan kata lain guys, ini langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Semua hak-hak kita sebagai warga negara dalam kesehatan, kalau omnibus kesehatan ini jadi, ya, kalau pemerintah mendeklarasikan KLB, kejadian luar biasa atau wabah, pokoknya pemerintah bilang, ini wabah, sebuah hak kita dicabut. Yang dalam pengalaman sejauh ini ternyata bisa dilakukan tanpa bukti, data, fakta, atau akuntabilitas yang memadai. Tindakan medis apapun, termasuk bedah, obat, dan vaksin eksperimental, tanpa bukti keamanan dan efektivitas, dapat dipaksakan bagi setiap orang tanpa informasi apapun tentang resiko. Semua data pribadi dan kesehatan setiap orang juga ternyata dapat dipublikasikan begitu aja. Jadi selama sampai sekarang aja nih ya, RUU ini belum jadi. Itu kan kalau udah ada wabah, hak-hak kita kan hilang semua. Pokoknya mereka deklarasikan wabah. Loh ini wabah. Loh dari mana wabah? Ini kan ada datanya begini. Enggak, pokoknya wabah. Kalian harus begini. Nah kalian udah merasakan kan? Kita udah merasakan nih adanya wabah nih. Andai kata ada flu biasa, dibilang wabah. Udah. Maka jadi wabah. Walaupun kita punya bukti-bukti itu bukan wabah, itu begini, ini begini. Enggak, wabah. Pokoknya pemerintah bilang wabah. Dan kalau pemerintah bilang wabah, undang-undang ini, hilang hak-hak kita kesehatan. Kalian harus mau dipaksa pakai obat yang mereka mau. Kalian harus mau mengalami tindakan medis yang mereka mau. Kita ini ditakut-takutin sama sakit gitu. Jadi kalau udah wabah, dengan RUU Omnibus Law ini, maka hampir bisa dipastikan bahwa tujuan pencabutan hak dasar medis dan hak asasi manusia jelas adalah pengaruh dari perusahaan farmasi
terutama obat dan eksperimental itu dah. Yang disuntikin ke kita itu eksperimental, jelas eksperimental. Kenapa? Loh, data efikasinya nggak ada. Sampai hari ini ditunggu nih data efikasi, diminta di pengadilan. Nggak ada data efikasinya itu. Jadi kita nggak bisa, kalau pemerintah udah bilang wabah, udah mengatakan ini wabah, ya udah, lu mah harus terima, dah mau diapain aja. Semua hak-hak lu diambil, hak-hak kita sebagai rakyat diambil, dan ini yang paling bahaya guys. Ya dari semua masalah yang ada di bangsa ini, lu kebayang nggak tuh anak-anak kita gimana, sampai hari ini yang eksperimental itu kan nggak dipersalahkan kan. Omongan gue 2 tahun lalu apa semuanya terbukti sampai hari ini, tapi mereka tetap aja memaksakan, bahkan tetap dijadikan syarat perjalanan. Jadi kesimpulannya guys, kalian kalau data lengkapnya nanti gue cantumin di link, di deskripsi ada linknya. Yang pasti gue udah bersuara lagi tentang hal ini. Omnibus Kesehatan akan mencabut hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia di kesehatan. Dan itu kami siap berdiskusi, kami punya semua datanya ini. Pemerintah sampai hari ini sama DPR ya begitu, menutup diri untuk diskusi. Termasuk sampai gue kaget juga ada Sandiaga Uno. Ya Sandiaga Uno juga ikut ngomong masalah ini, masalah micin. Layanan micin, aduh. Jadi pemerintah kita nih diduga kuat di dalam cengkraman pebisnis farmasi. Sampai mau nyambut HAM begini dengan siap-siap deh kita ya. Kalau kita nggak ngelawan, ya siap-siap dah hak asasi kita sebagai rakyat Indonesia dalam bidang kesehatan bisa dicabut. Asal pemerintah bilang wabah, maka kalian mendeklarasikan wabah. Pokoknya mau ada bukti, mau nggak ada bukti, mau buktinya bohong, mau pakai film buktinya ada orang mau pakai film, mau pakai apa. Pokoknya kalau pemerintah udah bilang ada wabah, ya dibikin ada film, mungkin taruh di rumah sakit ada artis-artis yang tiba-tiba bikin video, aku sakit ini, udah tanpa bukti lain, pokoknya langsung mikir sayang. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Indonesia lepas dari penjajahan farmasi. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.